Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi bersama saya Siti Najla Mutia di Mutia Film. Oke, kali ini aku akan menceritakan tentang Bivana Piar episode pertama loh. Jangan lupa ya di subscribe, like, komen, dan jangan lupa nyalakan juga notifikasinya biar kami memberikan yang terbaik. Yuk kita lanjutkan kisah selanjutnya. Di kisah ini ceritakan bahwa saat itu Rahbir sedang berada di gurun es dengan seorang wanita yang bergaun merah. Dan tak lama kemudian wanita itu pun berlari dari rumah. Ia pun berlari menuju tebing dan tebing itu sangat curam. Dan seketika itu juga Rahbir keluar dan memanggil Bani. "Hai Bani, jangan ke sana, itu sangat berbahaya," kata Rahbir kepada Bani. Namun setelah itu, Bani pun tidak mengatakan suatu apapun, justru ia pun terperosok ke dalam tebing tersebut. Dan kemudian Rahbir pun berteriak, "Bani!" Dan seketika itu juga, ternyata Rahbir hanyalah bermimpi. Alhasil, dia pun dipermalukan. Dan di mana? Di saat dia membuka matanya, ternyata seluruh anggota keluarganya sedang berada di hadapannya. Dan setelah itu keluarga Rahbir pun menggoda tentang siapakah gadis itu Rahbir. Dan Rahbir pun hanyalah terdiam. Dan saat itu ibu yang bernama Aditi mengatakan bahwa hari ini adalah hari pernikahanmu. Jadi kau bersiaplah. Dan di situ juga ada Nakul. Dan Nakul adalah adik Rahbir. Ia pun mengatakan akan menari di pernikahannya. Ayah Rahbir yang bernama Debraj, ia berkata akan mengolok-olok Rahku. Dan setelah itu manajer Rahbir pun mengatakan fans ingin mewawancarai bujangan yang sangat memenuhi syarat menikah. Dan tak lama kemudian, namun Rahbir terlihat sangat sibuk. Rahbir pun langsung menelpon Nisa, yaitu calon istrinya. Dan ia pun menanyakan file di manakah file itu berada. Nisa pun berkata, "Kita akan menikah, Rahbir. Kenapa kau menanyakan file itu? Bisakah kau bayangkan betapa bahagianya nanti kita akan menikah?" Rahbir yang mendengarkan kata-kata itu, ia langsung menghentikan panggilannya. Dan setelah itu ayah Rahbir ingin mengatakan kalau ia adalah gadis yang sangat baik. Rahbir pun berkata, "Aku tidak punya waktu." Dan dia tahu itu sebabnya aku menikahinya, wahai ayahku. Dan kemudian nenek Rahbir pun terlihat datang dan menuruni tangga. Ia pun menemui Rahbir dan berkata, apakah ia bahagia hari ini? Dan setelah itu Rahbir pun dan menjawab, "Aku tidak bisa berbohong, wahai nenek." Dan setelah itu Rahbir pun meninggalkan mereka semua. Dan di adegan selanjutnya Rahbir yang melihat pengantin yang berwarna merah. Dan ia pun mengingat kilas balik. Kilas balik itu adalah saat ia di dalam mimpinya. Dan setelah itu kakak laki-lakinya yang bernama Harsid datang ke sana dan berkata, "Jangan seperti ini wahai adikku. Berbahagialah hari ini karena kau akan menikah." Rahbir pun menjawab, "Iya," pun berkata, "Aku tidak peduli ini wahai kakakku." Dan setelah itu ibu Rahbir pun datang ke sana dan mengatakan kepada Rahbir, "Sekarang sudah banyak orang-orang yang datang. Pilihlah mangalsutramu untuk Nisa." Dan di adegan selanjutnya iring-iringan musik Rahbir pun menimbulkan kemacetan lalu lintas di jalan. Dan saat itu Pragati menemui seorang petugas polisi dan ternyata itu adalah ayahnya, Gulsan Sakena.
dan ia pun meminta agar iring-iringan pengantin itu pergi karena Rahbir adalah bosnya dan ini adalah pekerjaan pertamanya. Gulsan pun berkata, "Oke, dan biarkanlah mereka pergi." Manajer Rahbir berterima kasih kepada Pragati karena ia sudah membantu mereka. Rahbir yang dari kejauhan, ia pun berpikir bahwa tidak ada gadis dalam hidupnya yang mampu untuk melupakannya. Dan setelah itu, cuaca pun berubah menjadi angin dan petir. Kuda yang dinaiki Rahbir pun menjadi gelisah. Tetapi Pragati datang ke sana dan menenangkan kudanya. Dan sontak saja kudanya itu tenang dan tidak bergerak lagi. Rahbir melihat dan bertanya siapa dia. Manajernya itu pun mengatakan kepada Rahbir, ia hanyalah karyawan kantor. Dan tak lama kemudian, Rahbir dan iringan-iringan pengantinnya itu tiba di pesta pernikahan atau tempat untuk menikah. Nisa pun yang berbahagia langsung memeluk Rahbir dan pergi ke madhab bersamanya. Tapi saat Rahbir duduk di sana bersama Nisa, ia mengingat kata-kata Bani yang memakai sewerwangi putih di pernikahannya. Ketika tidak ada yang memahaminya, maka tutup saja matanya dan ingat dia. Dan ia pun berkata kalau dia akan selalu bersamamu. Dan kata-kata itulah yang selalu terngiang-ngiang di otak dan di pikirannya Rahbir. Dan setelah itu tidak lama kemudian, pernikahan pun akan segera dimulai. Namun tetapi, ada beberapa iring-iringan mobil mewah yang datang ke sana. Ada seorang wanita yang turun dari mobil tersebut, yaitu bernama Sukanya. Dan setelah itu Sukanya pun memasuki area pernikahan yang diiringi para ajudan. Dan di sana banyak seorang gadis dan tamu undangan mengatakan kalau dia adalah seorang putri yang sangat cantik, seorang di Inggris. Ayahnya adalah seorang pengusaha yang sangat terkenal. Dan tak lama kemudian Pragati yang menjadi WO di dalam pernikahan tersebut. Ia pun mencoba menghentikannya. Namun nampaknya Pragati dan berikut ajudannya tidak menghiraukan Pragati ini. Dan dari kejauhan Nisa pun mengatakan dengan bahagia kalau ternyata pesta pernikahannya dihadiri oleh pengusaha kaya di India atau pengusaha yang di Inggris yang sangat kaya raya. Ia pun terlihat sangat bahagia sekali. Dan setelah itu, Sukanya mulai melangkah mendekati Rahbir. Ia pun langsung menyanyikan lagu-lagu kenangan. Kenangannya itu saat Rahbir dan Bani ditempo dulu. Lalu dia mulai menangis. Dan setelah itu, adegan ini menjadi pembicaraan tamu undangan. Orang-orang pun bergosip jika mereka itu berselingkuh. Dan tak lama kemudian Rahbir pun mendatanginya dan bertanya, apakah kau mengenalku? Orang-orang pun berpikir, aku mengenalmu. Sukanya mengatakan kepada Rahbir, kau mempermasalahkan kita. Rahbir pun berkata, aku tidak mengenalmu. Aku hanya mencintai satu gadis di dalam hidupku, yaitu Bani. Aku menemui satu gadis setelah kematiannya. Aku tidak mengenalmu. Saat itu Sukanya berkata, cukup Rahbir, aku tidak ingin mendengarmu. Kemudian Sukanya pun pergi dari sana. Dan saat Sukanya meninggalkan acara tersebut, seorang lelaki kenalan Sukanya yang bernama Siddharth datang ke Sukanya dan berkata, apakah dia baik-baik saja? Dan Sukanya berkata, kalau dia telah melupakanku.
Bagaimana bisa? Jelas balik. Rahbir mengejar seorang gadis, mengatakan Bani, hati-hati, tapi gadis itu saat berbalik, gadis itu adalah sukanya. Dan Rahbir berkata, aku cinta Bani, tidak mencintaimu. Kupikir kau akan jatuh dari bukit ini juga seperti yang dilakukan Bani. Aku mencintainya, tetapi ketika aku bertemu denganmu, aku pikir aku juga mencintaimu. Rahbir yang sambil berkata-kata, ya pun, lalu minum anggur. Nah teman-teman, inilah kilas balik dari mereka ya, dan kilas balik ini telah berakhir. Dan di adegan selanjutnya, Rahbir memberitahu keluarganya bahwa aku tidak mengenal wanita ini. Aku pergi ke London, tetapi saya tidak bertemu dengan gadis ini. Hasid berpikir bahwa mereka bertemu dan jatuh cinta, tetapi dia mengatakan bahwa dia tidak mengenalnya. Dan siapakah yang berbohong saat ini? Rahbirkah atau sukanya? Nah teman-teman, ini benar-benar sangat seru kan? Dari awal ceritanya sudah menggemaskan dan menggetarkan hati kita ya. Dan selanjutnya akan selalu membuat kita penasaran loh. Jangan lupa saksikan terus Bipanah biar di Antv ya. Dan jangan lupa saksikan video-video kami di acara selanjutnya. Tentunya di channel ini dong. Karena selanjutnya adalah kelanjutan dari Bipanah biar ini loh ya guys. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.